Bab 1697. Momen tergelap dan tersulit datang. Berita terkini. Terjadi masalah besar di zona perang perbatasan barat. Raja dokter dari keluarga kerajaan dokter dan puluhan kekuatan besar memimpin puluhan ribu prajurit untuk menyerah dan bergabung dengan aliansi Dominion. Saat ini, hanya ada beberapa ribu orang di zona perang perbatasan barat yang berjuang sampai mati. Dalam waktu kurang dari setengah hari, zona perang perbatasan barat pasti akan jatuh. Setelah 5 garis pertahanan di zona perang perbatasan barat direbut, karena medan yang memungkinkan itu akan menjadi gerbang pembuka untuk musuh datang menjajah seluruh Neslandia. Neslandia hampir kalah. Setelah garis pertahanan kelima di perbatasan barat direbut, setengah Neslandia akan jatuh. Jika garis pertahanan kelima di zona perang perbatasan timur juga direbut, atau Gandala mengalami masalah, seluruh Neslandia akan dalam bahaya. Segera berita bahwa keluarga kerajaan dokter membawa puluhan ribu master bela diri menyerah dan membelot menyebar ke seluruh Neslandia hingga seluruh dunia. Neslandia, yang awalnya penuh kesombongan, disiram sebaskom air dingin. Hening. Semua orang Neslandia, baik prajurit Fradron maupun rakyat, terkejut. Seperti jatuh ke dalam gua es. Semangat hilang dalam sekejap. Tenggelam hingga ke dasar. Benar saja. Zona perang perbatasan utara dan selatan ternyata tidak penting. Yang penting adalah zona perang perbatasan timur dan barat. Kedua zona perang utama ini yang benar-benar dapat mengancam keselamatan Neslandia. Hal yang paling ditakuti muncul. Perbatasan barat perlahan akan runtuh. Selanjutnya, zona perang perbatasan timur kemungkinan tidak akan mampu bertahan. Momen tergelap dan tersulit di Neslandia telah datang. Neslandia tenggelam dalam suasana yang menyesakkan. Bahkan tidak ada yang memarahi para pengkhianat itu lagi. Karena sama sekali tidak membantu. Kini Neslandia hanya bisa diam menunggu datangnya kematian. Seketika, jalanan menjadi kosong. Semua kegiatan dari berbagai lapisan masyarakat terhenti. Semua orang dengan tenang menunggu saat itu datang. Bahkan seorang anak kecil pun tahu apa artinya kehilangan zona perang perbatasan barat. Coba pikirkan cara, jika terus berlanjut seperti ini, kita akan berakhir. Sekarang kita masih belum bisa menghubungi Batalion Rider. Tidak ada gunanya menghubungi mereka. Mereka pasti pergi ke zona perang perbatasan timur. Prajurit Fradron tak berdaya. Situasi Neslandia saat ini membuat negara lain bergolak. Orang-orang tertawa. Di antara mereka ada pengkhianat seperti John yang kabur. Semakin buruk situasi Neslandia, semakin menunjukkan berartinya pelarian mereka. Markas besar aliansi Dominion. Jeremy Stahl memimpin pasukan besar dan menyerbu dengan gegap gempita. Dia mengetahui formasi pertahanan Neslandia. Bahkan kekuatan detail daya tempur setiap orang. Membuat Jeremy Stahl terlihat santai dan tidak panik sama sekali. Dia juga sengaja membawa Felicia bersamanya. Dia ingin Felicia berpartisipasi dalam semua proses. Agar Felicia nanti tidak bisa mengelak. Dan sama sekali tidak bisa lepas darinya. Jeremy Stahl, jika kamu lelaki, biarkan aku pergi. Felicia berkata dengan marah. Felicia, teruslah marah. Sebentar lagi kamu akan berhenti marah-marah. Setelah pertempuran ini selesai, berita kita akan segera menyebar ke seluruh Neslandia. Dan bahkan dunia. Pada saat itu, semua orang akan tahu bahwa kamu, Felicia Garrett, adalah pengkhianat Neslandia. Jeremy Stahl memberi tahu Felicia sebuah fakta. Felicia seketika terdiam. Saat itu dia akan menyandang status pengkhianat. Seumur hidup tidak akan bisa masuk ke Neslandia kembali. Jeremy Stahl terlalu licik. Felicia benar-benar dirantai hingga tidak dapat melawan. Sangat sulit untuk dilepas. Segera, Jeremy Stahl memimpin pasukan ke garis pertahanan keempat. Sungguh tidak disangka. Kalian sekelompok pengkhianat. Kalian memang anjing pembelot. Tentara boneka. Melihat Jeremy Stahl dan yang lain, Tyson Anderson yang berapi-api langsung memakinya. Sayang sekali. Aku akan mati di tangan para biadab ini. Sungguh tidak rela. Semua orang tidak rela. Lebih baik kalian bunuh diri saja. Jangan paksa aku untuk membunuh kalian. Jeremy Stahl tertawa. Bajingan. Siapa yang memberimu keberanian? Bab 1698.
Bunuh pengkhianat tanpa ampun. Tiba-tiba, terdengar hardikan kencang. Seperti petir menggelegar di langit. Ngung, ngung, ngung. Telinga semua orang berdengung. Semua orang terkejut. Bahkan mata jadi berbayang. Bisa dibayangkan betapa menakutkan suara itu. Entah Felicia yang tidak mendengar dengan jelas. Tapi dia merasa sedikit akrab ketika mendengar suara ini. Lihat, cepat lihat. Saat berikutnya, semua bawahan Jeremy Stahl berseru. Karena di kedua sisi puncak gunung muncul bayangan-bayangan. Memberikan mereka ancaman dan tekanan yang tidak sulit dijelaskan. Semua orang hanya merasa sesak napas dan sangat tertekan. Ini, raut wajah Jeremy Stahl berubah drastis. Dia punya firasat buruk. Kelopak mata kanan mulai berkedut tanpa henti. Siapa mereka? Ini adalah pertanyaan anggota Jeremy Stahl. Tyson Anderson dan Patrick Lange yang gigih bertahan di medan perang saling memandang. Lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Saudara-saudaraku, bala bantuan telah tiba. Usaha kita tidak sia-sia. Saudara-saudaraku, bersiaplah bersamaku. Serang balik bersama pasukan bantuan. Semangat ribuan orang benar-benar tersulut. Mereka semua melolong. Berdiri di atas gunung. Tatapan Nathan dingin. Puluhan ribu pasukan yang dipimpin oleh Hamdan Turnage dan Biksu Nagarka sedang menunggu perintah Nathan. Bunuh pengkhianat Neslandia. Orang yang membunuh rekan senegara. Harus dibunuh. Dengar perintahku. Bunuh. 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 Tidak ada yang tersisa. Bunuh. 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 Satu perintah diberikan. Puluhan ribu master bela diri dari berbagai penjuru dengan ganas menyerang ke arah Jeremy Stahl. Ini, Jeremy Stahl sontak terkejut. Sebenarnya, orang yang dia bawa tidak banyak. Hanya sepertiga dari seluruh pasukan. 20.000 orang. Awalnya, ribuan orang sudah lebih dari cukup untuk menangani Tyson Anderson dan yang lain. Tetapi siapa yang menyangka akan ada situasi tak terduga seperti ini? Celaka, itu batalion Rider Neslandia. Mereka tidak pergi ke zona perang perbatasan timur, tetapi datang ke perbatasan barat. Mundur. Cepat mundur. Mengetahui lawan sangat kuat, Jeremy Stahl dengan cepat memimpin orang-orang untuk mundur. Tapi apa Nathan akan membiarkan mereka hidup? Tidak akan. Dia sudah menutup jalan mundur mereka dari awal. Bunuh. Brak. Duar. Krak. Titik 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 titik. Segera. Kedua belah pihak bertarung. Semua orang dengan bersemangat membunuh pengkhianat. Ditambah kekuatan yang jauh lebih kuat. Orang-orang di pihak Jeremy Stahl terus berjatuhan dalam genangan darah. Semua orang membunuh dengan brutal. Terutama menghadapi para pengkhianat ini. Sama sekali tidak memberi ampun. Satu tikaman. Satu tebasan. Satu kepalaan. Titik 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 titik. Jeritan terdengar di mana-mana. Terutama Tyson Anderson mereka yang paling marah. Mereka melampiaskan kekesalannya pada para pengkhianat. Menyerah. Menyerah. Kami menyerah. Kami menyesal. Pada akhirnya, para pengkhianat berlutut dan berhenti melawan. Tyson Anderson dan yang lain ragu sejenak. Bunuh. Hadapi pengkhianat. Bunuh tanpa ampun. Dari belakang, suara dingin Nathan terdengar. VTTT. VTTT. Kerumunan terus membantai. Dalam sekejap mata, dari 20.000 orang hanya tersisa ratusan orang. Tunggu, jika kamu berani membunuhku, kakekku dan keluarga kerajaan dokter akan membalasmu dengan brutal. Kalian sendiri mengerti kesenjangan antara kalian dan aliansi Dominion. Kalian akan hidup sengsara. Jika kalian tidak membunuhku, kalian bisa menjadikanku sandera. Jeremy Stahl mulai bernegosiasi. Untuk bertahan hidup, dia mempertaruhkan segalanya. Ini, Tyson Anderson dan yang lain berhenti. Kenyataan pahit memberikan mereka kesempatan. Meskipun batalion Rider ini datang, tapi masih terlalu lemah untuk menghadapi aliansi Dominion. Mereka mau tidak mau harus mempertimbangkan langkah selanjutnya. Jika Jeremy Stahl dijadikan sandera, situasinya pasti akan lebih baik. Jeremy Stahl, dasar tak tahu malu. Saat ini, Nathan menghampirinya. Bersambung.